Kota Pekanbaru berubah status PPKM level 2 hingga 4 Oktober mendatang. Penerapan PPKM level 2 seiring menurunnya penyebaran kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan bahwa zonasi belajar tatap muka sesuai dengan kondisi zona kecamatan. Yang terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Oke, Firda, terima kasih. Fernando, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk keputusan Wako Pekanbaru sendiri soal belajar tatap muka setelah turunnya PPKM level 2 ini? Oke, Firda, terima kasih. Kemarin pada Selasa petang, Wali Kota Pekanbaru bersama unsur Forkopimda dan juga dinas-dinas terkait sudah melakukan pembahasan terkait pelaksanaan PPKM level 2 di Kota Pekanbaru. Seiring berakhirnya PPKM level 3 yang berakhir pada Senin kemarin. Satu fokus dalam pembahasan tersebut adalah perihal belajar tatap muka yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2 pekan kemarin, Firda. Mhm. Wali kota menyampaikan pada usai rapat bahwa memang tidak ada kelonggaran dibandingkan PPKM sebelumnya. Nah, ini PPKM level 3. Jadi intinya untuk belajar tatap muka masih sesuai dengan SKB 4 Menteri terkait penyelenggaraan belajar tatap muka. Satu poin diantaranya untuk kawasan oranye itu 50%, sedangkan untuk zona hijau dan kuning memang mengikuti kebijakan dari SKB 4 Menteri, dan untuk kelasnya sendiri belajar hanya selama maksimal 3 jam, Firda. Mhm, Nah, mhm. itu maksimal. Namun di Kota Pekanbaru memang untuk satu kali jam pelajaran selama pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya berlangsung selama 2 jam. Untuk kelas sendiri kapasitasnya hanya 50% untuk Mhm, di kelas-kelas yang ada di baik mau tingkat SD maupun tingkat SMP, Firda. mhm. Kemudian wali kota juga mengingatkan kepada seluruh sekolah agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap menjaga jarak agar tidak terjadi potensi kerumunan dan potensi penyebaran di sekolah selama belajar tatap muka, Firda. Mhm. Fernando, lantas selama 2 minggu pelaksanaan PTM di Pekanbaru sendiri, apakah sudah ada kasus guru ataupun siswa yang terkonfirmasi positif sejak belajar tatap muka ini? Oke, Firda, informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, memang sampai saat ini untuk siswa maupun murid tingkat SD maupun SMP di Kota Pekanbaru belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 selama Mhm. proses belajar tatap muka. Seperti disampaikan oleh Dinas Pendidikan kemarin dalam rapat, bahwa memang ada satu guru yang terkonfirmasi positif, yaitu di SMP 44. Mereka langsung mengambil tindakan untuk sekolah di aktivitas belajar mengajar di SMP 44 tersebut Mhm. dihentikan sementara selama 3 hari. Nantinya setelah 3 hari dilakukan sterilisasi di sekolah, kemudian setelah 3 hari baru aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan di sekolah tersebut, Firda. Mhm. Lantas apakah sejauh ini selama 2 minggu ini sudah ada, orang tua begitu yang menolak, anaknya tidak memperbolehkan anaknya untuk belajar di sekolah secara tatap muka? Oke, Firda, memang di sejumlah sekolah memang belum menyeluruh belum menyeluruh siswa yang datang ke sekolah, karena memang sejumlah orang tua masih merasa keberatan anaknya untuk datang ke sekolah dalam kondisi pandemi ini, Firda. Namun sebagian besar orang tua di sekolah, mayoritas siswa di SD maupun di SMP sudah masuk dan sudah membuat surat pernyataan menyetujui anaknya untuk masuk. Namun pihak sekolah memang tidak bisa memaksa, karena untuk belajar tatap muka di selama pandemi ini memang harus mendapat persetujuan atau surat pernyataan izin dari orang tua kita. Mhm, mhm. Fernando, lantas untuk vaksinasi bagi para pelajar atau siswa di Pekanbaru saat ini, seperti apa update-nya terbaru? Oke, Firda, memang untuk saat ini untuk seluruh tingkat sebenarnya dari data yang dihimpun dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru, secara keseluruhan untuk tingkat SMP dan SMA secara keseluruhan memang jumlahnya masih sedikit para siswa yang
mendapat suntikan vaksin di Kota Pekanbaru. Mhm. Data yang diperoleh dari 123.000 siswa yang harusnya divaksin hingga akhir tahun ini, saat ini baru sekitar 13.000 lebih siswa yang sudah mendapat suntikan vaksin, Firda. Maka pihak pemerintah Kota Pekanbaru bersama Satgas sedang melakukan upaya percepatan terkait pemberian vaksin hingga akhir tahun ini. Karena memang cukup banyak siswa yang belum mendapat suntikan vaksin, ada sekitar 100.000 orang lebih, Firda, yang memang sampai saat ini masih menanti suntikan vaksin dari tim medis. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dan berikut liputannya untuk Anda. Belajar tatap muka di tengah pandemi Covid tetap mengacu kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Teknis lain, Menteri Agama dan juga Menteri Kesehatan tentunya. Maka ini tetap menjadi pedoman kita di dalam penyelenggaraan. Artinya sekarang masih seperti yang diterapkan 2 ya, bulan terakhir ini. Kan kita masih dalam masa transisi. Karena nanti di dalam Kemen itu pendidikan tatap muka dilakukan secara normal sesuai dengan tatanan hidup baru. Itu bila mana kita sudah berada di level 0. Jadi kita baru level 2, masih ada 1 jenjang lagi, ya kan? Level 1 diantaranya baru kita masuk ke level 0. Maka oleh sebab itu protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka di masa transisi ini tetap kita kawal dengan berpedoman kepada regulasi peraturan bersama Menteri Teknis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.